Perkenalkan, nama saya Nur Amelia, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang faktor yang mempengaruhi implementasi inovasi pendidikan dan pembelajaran berkelanjutan. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan materi tentang sasaran inovasi pendidikan dan seterusnya. Nah, yang pertama-tama kita akan membahas tentang sasaran inovasi pendidikan. Nah, sasaran dalam inovasi pendidikan adalah guru, siswa, kurikulum, fasilitas, dan lingkungan sosial masyarakat. Nah, agar dunia pendidikan dapat lebih inovatif, diperlukan guru yang berkompeten dan memiliki kreativitas yang tinggi. Guru tersebut harus mempunyai cara menyampaikan pembelajaran agar belajar itu menarik dan mudah dimengerti. Nah, peran guru sendiri pada inovasi di sekolah itu tidak terlepas dari tatanan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Selanjutnya, sebagai objek utama dalam pendidikan, siswa memegang peran yang sangat dominan. Nah, siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan intelijensi daya motorik, pengalaman, kemampuan, dan komitmen yang timbul dalam dirinya tanpa paksaan. Selanjutnya ada kurikulum pendidikan. Nah, kurikulum pendidikan lebih sempit lagi disebut kurikulum sekolah, meliputi program pengajaran dan perangkatnya, merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Nah, kurikulum sekolah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar di sekolah, sehingga dalam pelaksanaan inovasi pendidikan, kurikulum memegang peranan yang sangat penting, peranan yang sama dengan unsur-unsur lain dalam pendidikan. Selanjutnya ada fasilitas. Nah, sasaran inovasi pendidikan selanjutnya adalah fasilitas. Nah, fasilitas ini termasuk sarana dan prasarana pendidikan. Tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Dalam inovasi pendidikan, fasilitas ikut mempengaruhi kelangsungan inovasi yang akan diterapkan. Tanpa adanya fasilitas, pelaksanaan inovasi pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Selanjutnya ada faktor keberhasilan dalam inovasi pendidikan. Ada 4. Yang pertama adalah guru. Dalam penyelenggaraan pendidikan, guru adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam proses belajar dan mengajar. Seorang guru adalah sosok yang penting dalam menentukan keberlangsungan proses belajar dan mengajar, baik itu di kelas yang dilaksanakan di luar kelas maupun di dalam kelas itu sendiri. Maka dengan itu, dalam pembaruan pendidikan, guru terlibat dimulai dari perencanaan inovasi pendidikan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasinya. Oleh karena itu, guru merupakan peran pertama sebagai pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua adalah masyarakat. Nah, keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan sekolah adalah hal yang harus senantiasa dilakukan oleh masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat merupakan orang tua dari siswa yang juga mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan sekolah, yaitu ikut serta membimbing dan mengawasi putra-putrinya di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Tanpa melibatkan masyarakat, inovasi pendidikan akan terganggu karena keterlibatan masyarakat akan membantu inovasi dan pelaksanaan inovasi pendidikan. Hak guru berarti suatu yang harus didapatkan olehnya setelah ia melaksanakan sejumlah kewajibannya sebagai seorang guru. Nah, kewajiban guru adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh guru dalam menjalankan profesinya. Selanjutnya ada kurikulum.
Nah, kurikulum pendidikan di Indonesia telah banyak mengalami perubahan. Nah, perubahan kurikulum telah mengalami perubahan sebanyak 11 kali. Eh, Kementerian Pendidikan dan Budaya telah mengemukakan bahwa pemerintah sangat serius dalam mengembangkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Kusnandar sendiri mengatakan bahwa kurikulum adalah sekumpulan rencana dan peraturan yang meliputi tujuan, isi, dan sebagai suatu metode yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Dengan arti lain, kurikulum adalah hal yang menjadi bagian utama yang sangat penting dalam mendukung proses belajar dan mengajar di dalam lembaga pendidikan. Maka dengan kurikulum sangat penting dalam inovasi perubahan, di mana kurikulum akan menunjang proses keberlangsungan dalam inovasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih maju. Selanjutnya ada peserta didik. Nah, peserta didik adalah objek yang paling utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar dan mengajar. Di sekolah, peserta didik menduduki peran yang sangat dominan. Dalam proses belajar dan mengajar, peserta didik akan dapat menentukan adanya keberhasilan belajar melalui kemampuan yang ia miliki. Nah, peserta didik dapat menentukan keberhasilan belajarnya, kecerdasan, pengalaman belajar, dan komitmen yang muncul dari dalam dirinya sendiri tanpa adanya unsur keterpaksaan. Hal ini akan terjadi apabila peserta didik ikut terlibat dalam proses inovasi pendidikan. Slide selanjutnya adalah strategi keberhasilan inovasi pendidikan. Ada 5. Yang pertama itu ada keunggulan relatif. Nah, keunggulan relatif ini adalah derajat di mana suatu inovasi dianggap lebih baik atau unggul daripada yang pernah ada. Hal ini dapat diukur dari beberapa segi, seperti segi ekonomi, prestis sosial, kenyamanan, dan kepuasan. Nah, semakin besar keunggulan relatif dirasakan oleh pengadopsi, semakin cepat inovasi tersebut dapat diadopsi. Selanjutnya ada kompabilitas. Nah, kompabilitas ini adalah derajat di mana inovasi tersebut dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan pengadopsi. Sebagai contoh, jika suatu inovasi atau ide baru tertentu tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, inovasi itu tidak dapat diadopsi dengan mudah, sebagaimana halnya dengan inovasi yang sesuai. Selanjutnya ada kerumitan. Kerumitan ini adalah derajat di mana inovasi dianggap sebagai suatu yang sulit untuk dipahami dan digunakan. Beberapa inovasi tertentu ada yang dengan mudah dapat dimengerti dan digunakan oleh pengadopsi, dan ada pula yang sebaliknya. Nah, semakin mudah dipahami dan dimengerti oleh pengadopsi, semakin cepat suatu inovasi dapat diadopsi. Yang keempat ada kemampuan diuji cobakan. Kemampuan untuk diuji cobakan ini adalah derajat di mana suatu inovasi dapat diuji coba batas tertentu. Nah, suatu inovasi yang dapat diuji cobakan dalam setting sesungguhnya umumnya akan lebih cepat diadopsi. Jadi, agar dapat dengan cepat diadopsi, suatu inovasi harus mampu mengemukakan keunggulannya. Yang terakhir adalah kemampuan untuk diamati. Adalah derajat di mana hasil suatu inovasi dapat dilihat orang lain. Nah, semakin mudah seseorang melihat hasil suatu inovasi, semakin besar kemungkinan orang atau sekelompok orang tersebut mengadopsi. Selanjutnya adalah simpulan. Nah, dari informasi yang disajikan pada bagian pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Di antaranya, yang pertama variasi terhadap pendidikan, faktor pertambahan penduduk, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Selanjutnya, inovasi dalam teknik pendidikan antara lain pemanfaatan teknologi digital, virtual reality, dan augmented reality.
model pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran sosial dan emosional, dan kerjasama internasional dalam pendidikan. Adapun sasaran utama dalam inovasi pendidikan adalah guru, namun bukan hanya guru yang menjadi sasaran inovasi pendidikan. Terdapat beberapa sasaran inovasi pendidikan, diantaranya kurikulum, fasilitas, dan lingkungan juga merupakan sasaran dari inovasi pendidikan. Selanjutnya, faktor keberhasilan dalam inovasi pendidikan terdiri dari guru, masyarakat, kurikulum, dan peserta didik. Adapun strategi keberhasilan inovasi pendidikan adalah keunggulan relatif, kompabilitas, kerumitan, kemampuan diuji cobakan, dan kemampuan untuk diamati. Mungkin cukup sekian materi yang sempat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Bapak dosen yang saya hormati, teman-teman sekalian yang berbahagia, telah kita simak tadi bersama pemaparan dari kelompok 8 tentang inovasi pendidikan, khususnya pada tema yang khususnya pada materi tadi tentang bagaimana masyarakat dan orang tua itu berperan penting dalam meningkatkan inovasi pendidikan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah menurut pemateri bagaimana melibatkan orang tua dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan inovasi pendidikan pada madrasah kita atau sekolah tempat kita Bagaimana melibatkan orang tua? Kan dalam dunia pendidikan atau dalam sekolah itu tanggung jawab seorang guru itu hanya di lingkungan sekolah. Maksudnya kalau guru telah melakukan semua kewajibannya sebagai guru, namun contohnya siswa itu tidak bisa untuk ditertibkan, maka kita harus melaporkan kepada kedua orang tuanya, atau kita bisa mengundang orang tuanya ke sekolah untuk memberikan pengarahan sehingga orang tua juga bisa terlibat dalam membantu inovasi pendidikan ini. Begitu maksudnya, Bu. Atau dalam lingkungan masyarakat, kalau misalnya misalnya ini peserta didik, kita dapat laporan dari masyarakat, misalnya ini peserta didik banyak melakukan kesalahan di lingkungan masyarakat, maka petanya itu masyarakatnya, Bu, supaya mereka juga bisa menegur, jangan hanya mengalihkan kepada kita saja, karena kalau hanya guru yang menjadi kalau hanya guru yang bertindak, maka tidak akan mungkin bisa terjadi inovasi pendidikan dengan baik, karena memang perlu adanya dukungan dari masyarakat dan juga orang tua. Karena kalau misalnya hanya guru yang terlibat dalam inovasi pendidikan ini, kalau misalnya pulang di sekolah dari siswata, berarti itu sudah terlepas dari jangkauan seorang guru. Jadi yang menjadi pembimbing berikutnya adalah orang tua dan masyarakat. Jadi begitu, Bu.